Saudara yang dimuliakan Allah SWT, maka perubahan-perubahan di Indonesia dapat dilaksanakan dalam 5 tahun sekali. Di mata sampai Ambo sampaikan, itulah maka orang banyak nan tidak suka ke Ambo. Ustadznya Ustadz cita-cita politik. Ustadz kalau ceramah itu yang menenangkan jamaah aja. Cerita masalah sabar. Marilah kita sabar. Apapun yang terjadi kita sabar. APBN APBD awak diambil kita tetap sabar. Laki awak dilarikan pelakor kita tetap Itu bukan ajaran Islam, itu pembodohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Dan sama-sama awak hormati guru awak basamo Al-Mukarram Ustadz Jelfatullah, balehonya Ustadz Jelita Donald, Ustadz Ilham adik kelas Ambo di Mesir, Ustadz Jel kakak kelas. Jadi Ambo nan pertengahan di antara mereka. Kini bahasa mulai di dalam dakwah di bumi Minangkabau. Doakan supaya ustadz-ustadz awak kok istiqomah. Banyak orang nan kurang bersetuju. Ustadz-ustadz di masjid saja maja kitab, baca tafsir, membacakan hadis Nabi, baik, bagus, tak salah. Tapi ambo ingin mencoba awak berfikir mencaliak dari sudut pandang nan lain. Ambil contoh tentang masalah menjual khamar di tepi jalan. Ustadz Somad menyampaikan khutbah di masjid berapi-api, innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembeli binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan perbuatan syaitan, fajtanibu jauhi. Bukan main lagi garangnya dalam khutbah, dalam tausiah, dalam tabligh akbar. Tapi begitu keluar dari masjid, alun sampai 200 meter, orang dah menggale khamar di tepi jalan. Tidak mungkin loh Ustadz Somad di tepi jalan tu ditampak orang menggale khamar tu. Ya ayyuhalladzina kafaru. Kalau ambo ceramahi orang nak menjual khamar tu di tepi jalan, melapornya ke polisi, nan ditangkap ambo apa inyo? Ambo akan ditangkap. Pasal apa? Pasal mengganggu ketertiban umum. Jangan main-main. Itu menunjukkan bahwa khutbah, tausiah, ceramah terbatas. Tapi ada orang nan indak khutbah, indak tausiah, indak ceramah,
bisa menghapuskan pedagang penjual minuman keras khamar. Dengan cara apa? Dengan cara perda, peraturan daerah. Peraturan daerah nomor sekian tahun sekian, tidak boleh berjualan minuman keras di pinggir jalan tempat umum. Kalau tertangkap, maka polisi berhak memenjarakannya. Jaksa menuntut di pengadilan, diputuskan oleh hakim, ditangkap oleh polisi. Bisa apa tidak bisa? Bisa. Makanya ada ungkapan 100 fatwa, 100 ceramah, 100 khutbah belum tentu efektif bila dibandingkan dengan 1 tanda tangan kekuasaan. Tapi jangan bacakan antara yang berjuang dengan perda dengan yang khutbah, ceramah, tausiah. Ustadz Ilham tidak akan meje ambo. Apa tuh Ustadz Somad tuh? Tausiah, nan mabuk jo, nan sakau jo. Dan ambo pun tidak akan mengecam Ustadz Ilham. Apa Ustadz Ilham kok alumni Azhar tapi duduk di parlemen? Enggak. Sebab apa? Sebab tujuan awak samo, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Satu melalui khutbah, melalui ceramah, satu melalui siasah, berpolitik. Siapa yang paling mulia antara nan khutbah dengan nan membuat perda? Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antara ambo nan duduk di atas nan menyampaikan tausiah, nan dicaliak di urang baik di bawah maupun dari atas, dengan ada jamaah nan tagak di pintu, bukan ustad, bukan penceramah, indak dicaliak urang. Boleh jadi Abdul Somad masuk surga bukan dek tausiahnya, tapi dek doa dari hamba Allah yang tulus ikhlas. Betul? Betul kita jemaah. Nah kawan tak boleh merasa awak ambonan paling hebat, ambonan paling mulia, ambonan paling senior, ambonan paling. Maka kalau ada orang bantu itu, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa nan dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji zarrah, biji sawi. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan hati awak daripada penyakit takbur, angkuh dan sombong itu. Ambo cuma ingin menjalehkan supaya awak jangan sampai suuzon, salah sangko. Ambo tetap husnuzon. Iko alumni, iko junior, iko senior, iko buya, mereka ingin memperbaiki umat negeri ini dengan jalur yang lain. Ceramah, tausiah, khutbah, maja di kelas, bacakan kitab di pesantren, itu dakwah. Tapi ada dakwah yang lebih hebat, dakwah dengan tanda tangan, dakwah dengan kekuasaan. Awak tinggal di Kabupaten Agam, penduduknya 527.000. TNI 585.000. Penduduk Israel 5 juta orang. Kira-kira kalau dikirim satu TNI itu ke Palestina, selesai enggak masalah? Selesai. Siapa mengirim? Orang nan punya tanda tangan, nan punya kuasa. 500 orang anggota Dewan DPR RI diadakan voting. Setujukah kita mengirimkan jenderal-jenderal, tentara-tentara, pasukan khusus, meriam, tempur, pistol yang selama ini tak pernah dipakai sejak Belanda pulang ke Amsterdam?
Sejak Jepang pulang ke Tokyo, setuju. Selesai. Selesai enggak selesai? Selesai. Oh, jadi kalau gitu apalah guna Ustadz tablik akbar? Itu adalah pertolongan yang paling ringan. Jangan sampai karena yang berat tidak sanggup, yang ringan ditinggalkan. Ustaz Abdul Somad penggalangan dana waktu di Masjid An-Nur Pekanbaru, terkumpul piti sabaleh miliar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan piti hambo, piti orang. Itu pertolongan teringan, sehingga nanti kalau ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Hai Abdul Somad, wa angidui tahun 2023 waktu Israel menyerang Palestina, ado wa ang mengirim tentara, ambo indak mengirim ya Allah, sebab ambo bukan orang nan punya kekuasaan." Lape ambo? Ado ang ceramahkan, ado tablik akbar. Itulah cumanan ambo mampu penggalangan dana, tausiah, tapi orang nan punya senjata, jenderal-jenderal nan punya bintang, orang nan punya kekuasaan akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menolong agama Allah iko dengan ceramah itu teringan. Kalau mau menolong agama Allah ini adalah dengan power politik kekuasaan. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Pagaruyung, Aditya Warman. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Kekuasaan tertinggi bukan di tangan raja, bukan di tangan sultan. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Karena semua dari mulai lurah, bupati, gubernur, wali kota, presiden, DPRD kabupaten, DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, semuanya dipilih oleh rakyat. Telunjuk jempol memegang paku 5 menit di dalam TPS, tapi efeknya 5 tahun ke depan. Jadi kalau umat Islam paham tentang konsep ini, dia tidak akan sia-siakan kesempatan. Maka suara inilah yang sedang diperebutkan. Dengan cara apa? Dengan cara menyebarkan money politik, money duit politik. Makanya disebut duit politik. Sebab ini kaluannya ketika ada musim apalah musim durian. Ketika ada musim politik lah ini keluar 5 tahun sekali. Kalau tidak akan keluarnya, maka keluar. Tapi orang agam kayo-kayo agak delay, amin. Dari mau ya tahu orang agam kayak kayo. Sepanjang perjalanan ambo, mimbar masjid yang paling gadang mimbar agama. Lama betul duduk di bawah tadi mancat, dicor orang kok mimbar. Ukiran kacau. Kami nan di bawah kau mencari kateh kau bantu mencari akuarium kau. Cantik jamnya, pintu Masjid Nabawi. Jadi kalau kini Bawaslu khawatir akan ada serangan pajar, harago suara di Bali 50.000, 500.000, dia agam tidak akan ada orang namanya jual suaranya dengan 50.000, betul? Kalau 50 juta? Kalau ada orang dan membayar piti 50.000 upil kau tidak laku kau. Tapi kalau ada yang membayar 50 juta, hubungi Ustaz Somad. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Patangkan buya sabwi haram piti politik koyo haram. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi
Urang nan menyogok, namanya rimo sogok, dilaknat, ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat Allah. Oh, tapi kok banyak kok ya? Sebenarnya ndak haram mana. Sekali haram tetap haram. Saketek haram, gadang agak ketek suaranya. Ambil pitinya, jangan coblos urangnya. Setuju? Tadi keceknya haram. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ambo sebenarnya ndak amua menerimanya biar, tapi nya masuk pula tengah. Kan ndak ada doa tulak piti, ada kan tulak. Tulak bala, tulak piti ndak ada. Jadi ambo tarimo juga. Mana beralasan 1000 dalil dijalekan dek buya awak, tapi kok hati awak amuh 1000 dalih. 1000 dalil ndak bermakna, dek 1000 dalih awak ingin menerimonyo. Tapi kalau tak paso juga ambiaklah. Jangan alon titik lah masih koma. Jangan dibalikan ke makanan. Piti ko haram. Sapiriang piti haram. Masuk ke dalam badan, berubah menjadi setetes darah, masuk darah ke jantung, dari jantung naik ke otak. Bapak Ibu hafal satu ayatnya, nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kazibatin pembohong, khati'atin penjahat pelaku dosa. Nama membuat dosa kau tangan apa utak? Apa lu utak buat dosa? Belum pernah ditanya dek hakim, kamu mencuri? Betul Pak Hakim. Siapa yang mencuri? Utak. Nah ada. Nah mencuri tangan. Kamu memperkosa? Ya. Pakai apa? Pakai utak. Nah ada. Tapi utak ikolana memerintahkan tangan, utakna memerintahkan payah mau menyabiknya. Utak kona memerintahkan kaki, maka sumber kejahatan adalah apa? Utak disalahkan. Utak hanya menerima darah dari jantung. Jadi kalau gitu yang berdosa adalah apa? Jantung salah. Berawal dari makanan haram, maka jangan makan haram. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanan haram kok efeknya luar biasa. Jadi piti kau di mana kami buang, buya? Piti kau jangan dibuang. Serahkan ke masalih ammah, kepentingan umum. Di antara kepentingan umum, itulah kresek itu. Masukkan situ. Tapi kalau datang ke Ustadz Ilham, jangan lu pula disabik Ustadz Ilham, iko ada beberapa piti haram kok. Iko haram bana, iko setengah haram, iko haram setengah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap umat manusia, warga negara Indonesia mesti ikut pesta demokrasi. Demokrasi Arab, demokrasi dari kafir, demokrasi dari barat, demokrasi dari Eropa, demokrasi dari Amerika. Maka ini haram. Iko handphone kau dari mana? Beko ambo sabit mereknya iklan gratis pulo. Adonan dari Cina, adonan dari Korea, adonan dari Amerika. Mengawak pakai Iko bukan dari Arab Saudi kok. Iko dari kafir kok. Maka ditulis di situ on off. Kalau dari Islam pasti ditulisnya di situ al hayah wal maut. Al hayah hidup, al maut mati. Kalau sebagai alat boleh. Demokrasi kok alat untuk apa? Alat untuk bermusyawarah menentukan siapa pemimpin kita. Pengangkatan ketua kelas pakai apa? Demokrasi.
Satu suara, satu suara, satu suara, satu suara. Demokrasi kok jaik, demokrasi kok dosa, demokrasi kok membuat orang maksiat. Ada 10 orang. Diterapkan sistem demokrasi. Siapa yang paling banyak, maka dia yang menang. Pakai demokrasi, voting, pilih 10 orang antara sembahyang atau main bola. Nah, sekarang pilih. Hayya 'alal bola. 9 orang memilih hayya 'alal bola. Cie orang nan hayya 'alas sholah. Menurut demokrasi, awak sholat atau main bola? Main bola. Sebab 9 orang hayya 'alal bola. Tapi nan 10 orang iko menjadi murid Ustadz Ilham, mengaji. Nama grupnya apa? Bola Hijrah, bola syariah. Waktu dipoting dan 10 orang, 9 orang menyebut hayya 'alas shalah, berubah nan cie hayya 'alal bola. Waktu itu nan menang salat atau bola? Salat. Waktu 9 salat cie nan bola. Demokrasi baik apa enggak baik? Baik. Kalau begitu demokrasi kok tergantung orangnya atau demokrasinya? Orangnya. Ada 50 orang. Ambo sebagai ketua DPRD bersidang. Semua anggota dewan 50 orang satu kabupaten. Apakah saudara-saudara setuju kita adakan perda semua anak SD kalau tidak bisa baca Quran, tidak lulus MDA, tidak boleh masuk SMP? Setuju. Kecek 20 ampe orang. 26 tidak setuju. Perda tak berjalan. Tapi ketika 27 orang mengatakan setuju, ketua setuju, 23 orang nanda setuju, maka perda tetap dilaksanakan. Itulah perlunya umat Islam memilih orang yang akan duduk memperjuangkan nilai-nilai Islam. Kira-kira sampai di sini jelas? Paham? Ndak jauh paham mbak amu cara menjalihkan oleh. Ini nampak-nampaknya Ustaz Somad kau lah mendaftar ke KPU nampaknya kau. Ambo sampai hari iko indak mendaftar ke KPU. Tapi sahabat Ambo, kakak kelas Ambo, buya Ambo, dan orang baik Ambo support supaya apa? Supaya Ambo ketika ditanya Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lakukan Abdul Somad? Aku khutbah ya Allah. Ambo tausiah ya Allah. Cuma itu. Ambo mengajak jamaah untuk menggunakan suaranya memilih orang yang baik supaya duduk orang baik di tempat yang baik, mengeluarkan perda yang baik. Karena itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau cuma mului ambo lah amar ma'ruf, bare. Ibu-ibu pakai jilbab ya, anak perempuan pakai tudung panjang, baju kurung ya, bare susah. Tapi kalau perda, semua anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, pegawai PNS yang beragama Islam, perda berbusana muslimah. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Tidak perlu ceramah, tidak perlu khutbah. Tapi umat ini disadarkan dari bawah, pengajian, tabligh akbar, kultum, berjilbab, tutup aurat, dari atas dengan aturan hukum perda. Maka terwujudlah masyarakat yang amanah, adil, takut kepada Allah. Negerinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang sudah tertata dengan rapi.
adai basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Tiga tungku sajarangan. Alim ulama cadia pandai, suluh bendang dalam nagari. Begitu sudah indahnya ini diatur oleh nenek moyang kita dulu. Kita tinggal melanjutkannya, mewariskannya, dikembangkan ini. Maka sekarang kita tinggal di Indonesia, ekonan disabi kalau bahasa awaknya the local wisdom, kebijaksanaan dari daerah lokal. Aceh punya local wisdom, Minangkabau punya local wisdom, Maluku, Ambon, Papua punya local wisdom. Masing-masing punya kebudayaan lokal. Dari mana budaya ini datang? Dari pikiran orang-orang yang cerdas. Kita jaga bersama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong antar umat Nabi Muhammad SAW dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu tunjukkan? Maukah kamu kutunjukkan dosa terbesar di antara yang besar? Mau ya Rasulullah. Apa itu dosa yang paling besar? Tiga kecil Nabi. Nampak tamu al-isyrak, syirik kepada Allah. Dek makan daripada ikan di sungai lalu menyembah sungai. Ada di dunia kau orang yang menyembah sungai? Ada. Kalau ambo bertanya, jamaah tidak perlu stres. Sebab ambo kalau tausiah ambo tanya, ambo jawab surang. Ini yang saya lah, ambo jawab surang. Adakah di dunia ini masyarakat yang menyembah sungai? Ada. Sungai apa? Sungai Nil. Sebab orang Mesir menyembah sungai Nil. Karena kalau sungai Nil surut, maka mati tanaman gandum. Naik air sungai Nil, tanah subur, ikan banyak, gandum tumbuh. Sungai Nil surut, air tak naik, maka dihanyutkanlah anak gadis di atas rakit. Sebab jin-jin di Mesir itu seleranya tinggi. Kalau ditampe awak, kepala ayam, kepala kambing. Kalau di Mesir tidak laku kepala kambing. Dianyikkan kepala kambing, enggak level kata jinnya. Anak gadis mana? Rupanya jinnya agak gatal seperti. Kebetulan gubernurnya sahabat Nabi, namanya Amr bin As. Amr bin As melihat tradisi ini zalim. Ibu hati anak gadis mati di sungai Nil. Dikirimlah surat kepada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Meninggal Nabi, ganti Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar meninggal, ganti Sayyidina Umar. Umar presidennya, gubernur Mesir Amr bin As. Wahai Amirul Mukminin, ada tradisi di Mesir menghanyutkan anak gadis sebab mereka meyakini sungai Nil sebagai Tuhan. Ini sebagai jamuannya. Umar bin Khattab membalas surat dari Amr bin As. Kalau suratku sampai kepadamu, di dalam surat ini ada amplop kecil, masukkan amplop ketek iko ke sungai Nil. Amr bin As gubernur penasaran, apa isi amplop ketek? Diintipnya, saya lihatnya ada surat ketek. Min Abdillah Umar bin Khattab ila Nahrin Nil. Dari hamba Allah, tidak ada nisabinya. Dari Khalifah Rasulullah, tidak ada. Dari Amirul Mukminin, tidak ada. Dari hamba Allah Umar bin Khattab untuk sungai Nil. In kunta tajri min qibalillah fatajri. Kalau engkau mengalir karena Allah, mengalirlah sungai Nil. Wa in kunta tajri min qibali nafsik fala tajri ila yaumil qiyamah. Tapi kalau engkau mengalir karena dirimu, tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Dimasukkan Amr bin As ke dalam sungai Nil. Besok pagi naik air sungai Nil beberapa farsah, beberapa jengkal naik ke atas. Rupanya Umar bin Khattab
tahu air sungai Nil ini surut sebab ditahan oleh jin. Banyak jin-jin di Mesir. Lalu kemudian dikirimnya surat, jin-jin takut semua dengan Umar bin Khattab. Sejak itulah tidak ada lagi tradisi menghanyutkan anak gadis di sungai Nil, mengalir air sungai Nil. Kami pun belajar ke Mesir, meminum air sungai Nil, mandi di sungai Nil, memancing ikan di sungai Nil, mencari air sungai Nil, menghidupi gandum-gandum yang ada. Masyarakat zaman primitif dulu mempertuhankan sumber makan. Kenapa tanaman subur padahal tidak ada pupuk? Karena ada lahar dari gunung turun ke bawah, akhirnya menyembah gunung, menjanjikan sajen, makanan, buah-buahan. Wahai gunung, jangan waang malatui. Sedangkan kita dalam Islam, gunung, bukit, sungai, matahari, bulan, mereka bukan Tuhan, mereka adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang khalik cuma satu, la ilaha illallah. Maka tidak ada lagi kita yang syirik, insya Allah. Ada orang agam dan menyembah gunung Merapi? Dulu mungkin ada, tapi kini tidak ada. Awak sadonya mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi Allah menurunkan azab. Sebab apa? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang mereka dari berbuat mungkar. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dikhawatirkan akan diturunkan Allah hukuman. Summa tad'unahu, ketika hukuman itu turun kalian pun berdoa, Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya, selamatkan umat kami dari bala ya Allah. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan, doa kamu ditolak. Kenapa doa ditolak? Gara-gara tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ambo melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara apa? Dengan cara ceramah. Tapi Ustadz Ilham menempuh jalan yang berbeda. Dengan cara apa? Dengan cara di parlemen. Insya Allah tahun 2020 sampai. Dari bunyinya bantu-bantu tidak setuju nampaknya. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, umat Islam ini kalau dia tidak berpolitik, dia akan dimakan oleh politik. Dia akan diambil APBD, APBN-nya. Padahal itu diambil dari pajak, dari retribusi, dari sumbangan kita. Itu milik kita. Mesti balik ke masjid, balik ke pesantren, tahfiz Quran. Yang memandikan jenazah, ada yang peduli? Guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru mengaji digaji 300.000 sebulan, itu pun 3 bulan sekali disunat massal. Yang menyelenggarakan jenazah, tukang gali kubur, siapa yang peduli? Maka kalau orang yang duduk di tampuk kekuasaan itu orang yang takut pada Allah, yang dia bagi itu adalah APBN, APBD. Tidak lagi ada anak yatim yang tidak diizinkan masuk kelas, tak boleh ujian karena belum bayar SPP 3 bulan. Sekolah gratis, sehat. Mesir tidak kaya bentuk awak. Kita nih kaya luar biasa. Mesir miskin, susah. Tapi kuliah S1, S2, S3 gratis. Sakit kawan nambo, kanai sakit usus buntu. Dek makan lado setengah kilo, indak dikunyah. Kanan kiri gul, kanan kiri gul. Rupanya bijinya bertumpuk di dalam. Periso di rumah sakit, Iko Al-Azhar, Eko rumah sakit, namanya rumah sakit Husain, Mustasfa Husain. Di periso, operasi 2000 pon. Zaman itu 2000 pon, awak krisis moneter, mahal, tidak ada piti. Keluar kartu Al-Azhar, mahasiswa Al-Azhar, anta talib,
Kalau bahasa awaknya, are you student? Yes, of course. Free, majanan, gratis. Ambo sampai tahun gratis di Al-Azhar. 1 bulan dapat lo beasiswa lagi 162 pon. Dapat ijazah LC, ngurus tiket pulang. Ambo tanya, tiket ambo kok sampai Jakarta apa Pekanbaru? Ditanyanya ke ambo, ada airport di belakang rumah Waang. Tiket ambo tuh dari Kairo ke Bangkok, dari Bangkok ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke Riau, ditanggung Al-Azhar sadonyo. Mengapa bisa? Karena orang yang punya kekuasaan takut kepada Allah. Ambo bukan orang Mesir, ambo ke orang Indonesia, jadi ala hidung ambo kulit ambo. Tapi Al-Azhar membayar beasiswa ambo sampai ambo pulang, sampai tahun uang saku, uang kuliah, uang makan, sampai tiket pulang. Begitu juga kalau sakit. Lalu kemudian ambo ikut tes CPNS, calon pegawai negeri sipil, mesti mengurus surat sehat. Paila ambo ke puskesmas, diperiso dek orang puskesmas. Periso, ambo ambil lah surat itu. Awak lah terbiasa sampai tahun di Mesir urusan tidak ada pakai piti. Ambo tarik karate itu, inyo pun menarik. Ambo tarik, inyo tarik. Padusi pulo. Ambo heran, mana ditariknya? Bayar dulu. Lamu ambo taman nuang. Di negari orang di Mesir, bukan negara awak. Sakit gratis, sampai awak sehat berbayar dulu, kini bayar juga. Itulah pentingnya untuk memilih 5 menit di TPS, tapi efek yang diterima 5 tahun ke depan. Kalau setiap satu kabupaten diambil 10 anak, dikirim ke Al-Azhar, belajar sampai tahun, pulang didirikan Islamic Center, masjid, tanahnya wakaf, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, S1 ilmu Al-Quran. Bisa apa enggak bisa? Bisa. Negara kaya, APBD ada, pajak bumi bangunan ada. Lalu kenapa tidak dilaksanakan? Karena yang duduk orang tidak mengerti ajaran Islam. Tak tahu berapa banyak bupati, gubernur, wali kota, presiden, DPR. Tak tahu nyapun akan dibuat. Lalu saudara yang dimuliakan Allah SWT, maka perubahan-perubahan di Indonesia dapat dilaksanakan dalam 5 tahun sekali. Dima tampe ambo sampaikan. Itulah maka orang banyak nan tidak suka ke ambo. Ustadznya ustadz cita-cita politik. Ustadz kalau ceramah itu yang menenangkan jamaah aja. Cerita masalah sabar. Marilah kita sabar. Apapun yang terjadi kita sabar. APBN APBD awak diambil kita tetap sabar. Laki awak dilarikan pelakor kita tetap sabar. Itu bukan ajaran Islam, itu pembodohan. Islam ini diajarkan kalau kita dijajah Belanda, kita melawan. Kalau ulama dulu mengatakan penjajahan Belanda ini sudah takdir dari Allah, kita tidak usah melawan. Tapi kita diinjak-injak Belanda, sabar aja. Sabar itu pahalanya lebih besar daripada jihad. Tidak akan merdeka kita. Siapa ulama dari bumi Minangkabau yang melawan Belanda? Sebelum Buya Hamka, sebelum Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, sebelum Inyak Jahu, sebelum Syekh Abbas Padang Lawe, duit gambarnya besorban, imam bonjol, imam. Sekarang kalau disebut imam tarawih, imam maghrib. Imam dari bumi Minangkabau, imam yang memimpin jihad, imam bonjol. Jadi kalau ada orang mengatakan
apa kontribusi umat Islam terhadap perjuangan melawan Belanda. Yang melawan Belanda ini kan partai, yang melawan Belanda ini kan orang nasionalisme. Ambek pitih yang ada gambar Imam Bonjol, asumbek kan kemuncungnya. Nggak nampak wang gua gambar Imam Bonjol. Imam itu imam yang memimpin sembahyang, imam itu juga dan memimpin jihad melawan Belanda. Iku semangat bu ya nampaknya. Ambo semangat kau dek nampak ambo anak-anak muda kau semangat. Seandainya tua-tua ceramah, ambo bisa juga ceramah selu. Marilah kita banyak berbuat baik. Tentu semuanya akan mati bapak. Bisa. Jadi kalau ada orang menyabik, apa Ustaz Somad itu ceramah berteriak-teriak suaranya kareh? Itu tergantung audiens besti. Apa yang dimuliakan Allah? Ustaz Somad menyabik tadi kami ikut malam kau nanti bu anak-anak muda. Ambo rasanya lah tua. Bapak tidak tua. Bapak adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Sado nanti bu malam iko nan tua-tua itu hanya perasaan kalian saja guys. Masalah umur iko bukan masalah angka. Masalah umur ini masalah rasa. Berapa banyak anak muda tapi perasaannya tuh tua, bawaannya mau rebahan. Netflix, YouTube, nonton. Kalau ada anak muda di Kabupaten Agam Bantua Iko, sebaiknya dicampakkan aja ke Gunung Merapi. Kita harus bangkit, harus berjuang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi ada satu hari untuk berjuang, bapak, ibu, tua, muda, selama dia dibenarkan menurut aturan di negara kesatuan Republik Indonesia, berjuanglah, jangan sampai tidak. Pagi sholat subuh, berzikir, baca Quran, sarapan jam 8 pagi, ini perjuangan saya. 5 DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden. Bismillah. Jangan lupa, saat kita mencoblos kertas, itu bukan sekedar mencucukkan paku, tapi di situ ada ajaran Islam. Ajaran Islam yang mana? Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Min Fiqhid Daulah, syahadah, persaksian. Ambo Abdul Somad bersaksi, urang iko layak mewakili ambo di kabupaten, urang iko layak mewakili ambo di provinsi, urang iko layak mewakili ambo di DPR RI, urang iko layak mewakili ambo untuk menyuarakan kebenaran di kursi presiden. Bismillah. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu kutunjukkan dosa terbesar di antara yang besar? Apa itu ya Rasulullah? Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Insya Allah bumi Minangkabau tidak ada lagi orang durhaka pada orang tua. Tapi yang terakhir nih kita ragu. Apa dosa terbesar? Syahadatuz zur, kesaksian palsu. Kesaksian palsu, hati-hati. Maka pilih. Mengawa ang memilih karateh kok? Inyo ba'ala bu ya. Barakali ambo bawa sepeda motor hampir masuk parit, ambo dek fotonya putih bana. Nya ndak tahu bahwa itu diedit Photoshop. Pas basua orang aslinya muka putih, tangan hitam. Kita pilih karena kita kenal, karena kita tahu programnya kebaikan. Maka inilah semua. Bawaslu, KPU, polisi, intelijen tidak akan bisa untuk menemukan, insya Allah ambo ndak takbur. Kami sudah lama mendengar ceramah Ustaz Somad, mau mencari-cari kesalahannya, tapi kami tak dapat. Malah yang kami dapatkan adalah hidayah. Amin. Amin. Oh, tak boleh takbur Pak Ustaz. Selama di siko ada ambo menyambut partai? Ndak ada. Ada menyambut nama? Ndak ada. Mangga Ustaz ndak sabik? Ambo kan tahu, bukan bodoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini kita lakukan dengan baik,
Ini salah satu usaha dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu orang tuh tak pernah berdakwah Pak Ustaz. Karena tak pernah berdakwah dianggapnya tak pernah berdakwah, tidak ceramah. Bukan berarti orang yang tak pernah ceramah itu tidak berdakwah. Bupati tak perlu ceramah, gubernur tak perlu ceramah. Mereka cukup berdakwah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan. Makanya kalau sambutan terlalu panjang-panjang, bupati sambutan panjang-panjang, tolong panitia bisikkan, Pak, perjuangan Bapak bukan di sini. Perjuangan Bapak itu tanda tangan. Dan ambo sampaikan, kau betul apa tidak betul? Betul. Kalau ada yang bilang tidak betul, memang betul. Saudaraku ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ambo mulai jam 8, 9 kurang 10, kinilah sampai 10. Sisa waktu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.